Fa'abshir, maka kabarkanlah dengan kabar gembira, maka tunjukkanlah, fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tabsutulaka, akan merentangkan untukmu, ajnihataha, kedua sayapnya, sayap-sayapnya, idza masyaitah, jika engkau berjalan, wahitanal bahri, dan binatang-binatang laut, ikan-ikan di laut, tastaghfirulaka, akan memintakan ampun kepadamu. Ikan-ikan berdoa di laut, ikan-ikan berdoa memintakan ampun kepadamu. Idza sa'aita, jika engkau berjalan. Jadi fa innal malaikata tabsutulaka ajnihataha idza masyaita, wa hitanal bahri tastaghfirulaka idza sa'aita. Malaikat merentangkan sayapnya untuk kamu, melindungi kamu. Sementara ikan-ikan di lautan akan mendoakan, memintakan ampun kepadamu. Banyak orang mendoakan kita. Ya kan, orang kalau kita belajar niatnya bagus ke pondok, tapi nyampe pondok ketemu anak-anak nakal, ya kan? Kan kadang kita terikut. Dari nakal-nakal kecil, temannya tidur, ngambil korek api, korek batang, dibakar sampai jadi arang batangnya, ditempelkan ke betis temannya, terus dibakar lagi, main nyamuk-nyamukan, nyamuk gajah tapi, ya kan, sampai terbakar tuh, teriak, senang berguyon, padahal niatnya dari rumah bagus. Ada yang niat mau mondok ke sini dari mimpi, yang sudah tidak masuk akal tuh, anak kecil tidak pernah dengar nama pondok Gulu-Gulu, mau berangkat, orang ngoneng Kak Dinto, Abtina saus tak ngau nengi ka Gulu-Gulu, Kak Dinto pasnya on monduke Gulu-Gulu. Itu kan sudah luar biasa kan? Berarti dia mendapatkan sesuatu yang kita entah siapa yang mengantarkannya, ya kan? Nyampe ke sini ya ketemu sudah. Dengan teman-temannya yang dari berbagai macam daerah yang membekas kepada pergaulan dia. Ya kan? Tapi bagaimanapun, ini malaikat melindungi terus sebenarnya sudah. Ini kita jadikan pengingat. Jadikan pengingat. Maka doakan. Anda berdoa sudah ada malaikat seperti itu. Nanti anak-anak Anda mau masuk ke pondok, niatnya kan bagus. Atau Anda ajarkan niat yang bagus untuk anak-anak Anda. Cong, niat ben. Elah nyari berkat be, Cong. Ben tak usah terpenter. Ya kamu bisa pintar, Cong. Oh ya bisa kok Pak, apa boleh. Ya kan? Bisa nggak pintar, Cong? Oh bisa Pak. Oh saya anaknya Bapak. Oh ya udah berangkat, Cong. Niat yang bagus tapi jangan pintar-pintaran. Yang penting dapat berkah. Apa berkahnya itu? Ziyadah. Bermanfaat kamu, Cong. Kalau cuma nggak bermanfaat, maksudnya yang cukup bekalnya itu kamu buat dari dunia sampai akhirat. Ya kan? Cukup enggak? Jangan habis di tengah jalan. Anda punya perusahaan minyak, BBM, cukup untuk nyampe kemana sih BBM itu? Ke bulan ya mungkin nyampe. Tapi kan jauh masih. Akhirat entah di mana. Nyampe enggak? Gitu. Jadi cari bekal yang bisa cukup sampai akhirat. Kalau Cak Lontong masih kecil itu kan dulu ditanya, Le, kamu mau kemana, Le? Masih pakaian SD dulu Cak Lontong. Ditanya mau kemana? Mau ke bulan. Wah, pakai baju SD mau ke bulan. Apa bekalmu? Sangumu apa, Le? Anak kecil masih sudah mau ke bulan. Sanguku ya lontong, biar nggak cepat basi katanya. Kan bulan jauh katanya. Jadi sangunya lontong. Sangu lontong bisa nyampe bulan. Nah ini nyari sangu yang bisa kuat sampai akhirat. Oke Pak, apa itu? Nyari berkat dulu. Berangkat. Pokoknya ngabdi. Kalau bisa jangan melanggar. Bukan jangan nakal ya kan. Anak kecil repot kalau disuruh jangan nakal tuh. Yang penting jangan melanggar dulu lah. Berangkat ke sini. Ya karena kalau nakal saya juga merasakan nakal. Tapi kalau melanggar tuh takut. Minta ampun emang. Tapi kalau nakal ya nakal. Kalau melanggar ini ya takut. Takut. Ya nakal biasalah. Anak kecil itu nakal. Berangkat. Ajarkan dia niat yang baik. Yakin Anda itu bahwa malaikat sudah melindungi, tinggal didoakan aja. Dosa-dosa kecilnya, ikan-ikan aja mendoakan. Bukan nggak boleh makan ikan ya. Sampai-sampai orang nggak makan ikan karena
Allah cuk ngakaran cuko, ya cuko nepan kowe pat ada. Cukon bapaan saya pat ada. Ya cek lakukan cuko, ya doa kebeen re cong. Mune kuring, Pak, bagi bisa doa. Ndak ya. Ya boleh makan ikan. Makan ikan biasa. Oh, yang lain banyak itu anaknya ikan nanti yang berdoa itu. Ada sebagian masyarakat dengan begitu berdoa. Ya, itu untuk mereka ya mungkin. Ya pada intinya adalah betapa murahnya alam. Betapa murahnya kosmik kita ini kepada orang yang menuntut ilmu. Dulu kami di Al-Azhar di Kairo. Banyak yang dari kalangan yang kurang mampu biasa, banyak, sangat banyak. Tapi mereka berhasil di sana. Ya karena itu. Ya yang penting cukup ada bekal untuk ke sana, ada selesai sudah. Dari mana ya macam-macam, kadang-kadang dari pemerintah, kadang dari yayasan, dari macam-macam. Artinya kita tinggal memintakan ponakan kita mondok, ya Allah, ini mau ku mondokkan, mau ku carikan berkah, biar bisa dapat hidayah Engkau ya Allah. Tolong cukupi kehidupannya. Insya Allah, insya Allah. Ya cukupi, insya Allah. Sesuailah ala kadarnya. Ya macam-macam di sini memang ada yang dikirim memang berlebihan, memang ada dikirimnya berlebihan. Ya itu karena dari orang tuanya. Dari orang tuanya selalu merasa khawatir. Padahal ya batas Anda itu ya menyekolahkan, ya mencukupi secukupnya saja. Atau ya berembuklah kalau kira-kira anak Anda kuat. Cong, bentak kirim lagi, rembuk dulu. Ya kan? Atau titipkan kepada ustadznya. Kan bisa disampaikan. Itu kelebihan mondok di pesantren. Jadi kalau sudah begitu, seluruh dunia ini istilahnya bahasa buana. Kalau kata Paulo Coelho, ya kan? Kata Paulo Coelho ini bahasa buana. Artinya dunia berkonspirasi untuk Anda sehingga tujuan Anda tercapai. Nah, ini. Malaikat membentangkan sayapnya, ikan-ikan memintakan ampun untuk Anda. Ini kan konspirasi tingkat dunia sudah. Tingkat kosmik sudah. Untuk memuluskan langkah Anda. Tinggal Anda menyadari itu. Nyadarinya dengan apa? Dengan niat. Ini. Selanjutnya, walakin yambaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata walakin yambaghi laka, tetapi pantaslah untuk kamu an ta'lama, agar engkau mengetahui, pantas bagimu untuk tahu, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatunya, engkau pantas tahu apa? Annal hidayata, sesungguhnya hidayah, allati hiya samratul ilmi, yang mana hidayah itu merupakan samratul ilmi, buah dari ilmu. Jadi hidayah itu buah dari ilmu. Laha bidayah wa nihayah. Annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bidayah wa nihayah. Sesungguhnya hidayah, yang mana hidayah itu merupakan buah dari ilmu, laha bidayah wa nihayah, memiliki bidayah wa nihayah, memiliki permulaan dan akhir. Bidayah permulaan, nihayah akhir. Hidayah itu memiliki pemantik dan penutup dan pengunci. Pemantik dan pengunci. Kalau Anda membayangkan korek api, hidayah itu ada pemantiknya. Bagaimana? Kan ada mata korek apinya sehingga api itu bisa memercik kan? Ces, hidup. Tapi ada penguncinya agar api itu terus hidup gitu. Karena bisa padam hidayah itu, ya kan? Maka ini yang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali ini. Hidayah itu memiliki pemantik sekaligus pengunci. Wa zahirun wa batinun. Hidayah itu memiliki sisi lahir dan sisi batin.
Ada yang tampak, ada yang sisi yang rahasia, yang tersimpan. Yang tampak, yang terang, dan ada yang samar. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ahkami bidayatiha. Wala wusula, dan tidak akan bisa sampai ila nihayatiha, pada penghujungnya, pada pemuncaknya, pada penguncinya, pada pengunci hidayah, illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah mengokohkan pemantiknya, permulaannya. Orang hanya akan mencapai tujuan akhir itu kalau di awalnya kuat. Kita punya start yang kuat. Apa tujuan kita? Nah, pembukaannya ini harus kuat, harus kokoh, harus kuat. Wala unsura ala batiniha, dan tidak akan menyeberang. Wala unsura, dan tidak akan menyeberang ala batiniha, hingga kedalamannya, illa ba'dal wukuf ala zahiriha, illa ba'dal wukuf, kecuali setelah menyaksikan atau berdiri di tubirnya, begitu, menyaksikan lahirnya. Tidak akan tiba pada batinnya kalau tidak melihat lahirnya, tidak menyaksikan batinnya. Kalau orang akan menyelam ke satu dasar telaga, ia tidak akan pernah bisa menyelam kecuali ia melihat tepiannya, ya kan? Ya, dia harus berdiri dulu di tepiannya, baru dia bisa melompat dan menyelam. Jadi di sini hidayah itu untuk tercapai ada permulaan yang harus kita persiapkan. Sama dengan apapun target hidup Anda. Anda mau mengalahkan Liverpool misalnya. Nah, lagi jago sekarang. Anda harus memiliki permulaan yang baik. Anda harus memiliki persiapan yang matang. Seperti apa persiapan Anda? Ya kalau persiapannya tidak sama, tidak bisa Anda mencapai ke sana, tidak bisa. Setiap perjalanan juga begitu. Setiap perjalanan juga begitu. Termasuk perjalanan menuntut ilmu, maka membutuhkan permulaan atau pemantik yang kuat. Perjalanan mencari ilmu membutuhkan niat yang kuat. Bukan hanya niat, tapi harus terimplementasi, terejawantahkan ke dalam bentuk perilaku kita, bidayah kita, yaitu perilaku lahir yang kuat, sehingga nanti kita akan mencapai batin yang dalam. Mungkin ini untuk sesi pertama, ya cukup ya untuk sesi ini. Nanti kita lanjutkan kembali pada tentang bagaimana nanti berangkat. Nah, ini kan kita siap-siap, kita hanya harus tahu bahwa sebelum berangkat kita harus memiliki konsep yang inheren di dalam diri kita, yaitu niat yang kuat. Itu dulu. Niat yang bagus, niat yang baik itu dulu, baru nanti bagaimana berangkatnya. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.